Kalau sudah ada nasi, sudah ada tangan, sudah ada mulut, makan ini mudah. Allah pun akan membuat ini mudah. Tapi kalau tidak ada, Allah pun sulit untuk membuat kita bisa makan. Tuhan Maha Kuasa itu bullshit saja. Toh kita tidak pernah teringat dengan kekuasaan Allah kecuali ketika kita menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Di mana Allah berkuasa? Orang makan kenyang ya biasa aja, tanpa ada Allah pun ya kenyang-kenyang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada watak manusia, mungkin juga watak saya atau watak kita yang buruk sekali. Dan ini sering terjadi. Apa itu? Allah gambarkan setidaknya dalam 2 ayat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza massal insanu durru da'ana lijambihi aw qa'idan aw qa'ima. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Jadi manusia ketika ditimpa musibah, ditimpa kesulitan harta, tiba-tiba sakit, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kecelakaan, itu cenderung langsung otomatis berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Da'ana lijambihi au qa'idan au qa'iman. Kalau dalam tafsirnya itu fi kulli halin min ahwalihi. Berdoa terus-menerus dalam semua keadaannya. Tidur dia berdoa, duduk dia berdoa, berdiri dia berdoa. Manusia kan cuma itu, kalau nggak tidur duduk, kalau nggak duduk ya berdiri. Maksudnya adalah berdoa dalam semua keadaannya, berdoa kepada Allah. Ya Allah, angkatlah ini. Jadi auto menjadi hamba yang dekat kepada Allah. Tetapi buruknya, falamma kashafna anhu durrahu, ketika kami sudah angkat musibah itu, marra ka'allam yad'una ila dzurrim massah, maka dia melenggang begitu saja, seolah-olah dia tidak berdoa, seolah-olah tidak pernah ada momentum di mana dia benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhannya, benar-benar berdoa, benar-benar memohon. Maksudnya seolah-olah tidak berdoa itu dia kembali kepada sifat buruk yang sebelumnya. Ya'udu lima qabla an yusibahu ad-durruh gitu. Jadi dia misalnya orang penjahat itu, pemabok atau koruptor atau maling atau ahli maksiat. Ketika ditimpa musibah dia langsung berdoa kepada Allah, ingin sekali Allah itu angkat musibahnya. Tetapi setelah Allah angkat musibahnya, dia itu lupa bahwa dia pernah tulus berdoa. Maksudnya lupa di sini adalah dia kembali kepada keadaan sebelumnya. Jadi seolah-olah tidak pernah ada momentum itu. Ada yang lebih tegas lagi, bukan hanya berdoa. Dalam satu ayat yang lebih spesifik lagi. Pemaknaannya sama tetapi ini lebih spesifik. Wa idza massal insana durrun, ketika manusia ditimpa satu kesulitan, doikun fil ma'isyah, sulit dalam mencari uang, atau mungkin dia sakit, asobahu al-marad dan sebagainya, tafsirnya begitu ya. Da'a rabbahu, dia berdoa kepada Tuhannya, muniban, dalam keadaan dia bertobat. Jadi ketika orang itu cenderungnya pendosa, ahli maksiat, misalnya mohon maaf ya, pelaku seks misal, terus tiba-tiba kena penyakit kelamin, itu cenderung dia bertobat, berdoa kepada Allah, bertobat gitu ya. Kemudian summa idza khawwalahu nikmatan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu. Tapi ketika musibah itu sudah Allah ganti menjadi kenikmatan. Misalnya dia sakit, Allah ganti menjadi kesehatan, khawwala as-saqama bin nikmah, atau khawwala as-sayqa birraha, kesulitan ekonomi Allah ganti menjadi kemudahan. Apa kelanjutannya? Nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu. Dia lupa bahwasanya dia sudah pernah bertaubat dengan tulus. Dia lupa bahwasanya dia pernah memohon-mohon kepada Allah. Artinya lupa apa? Dia kembali. Ada ilama qablahu, dia kembali kepada apa yang sebelumnya. Yang mabok-mabok lagi. Yang ahli maksiat-maksiat lagi. Ini kan kita banget. Jadi ingat Allah. Ada spirit bertaubat, ada spirit kita berdoa, ada spirit kita bergantung kepada Allah hanya ketika kita merasa ada yang sulit.
ketika kita merasa tidak mampu menghadapi keadaan. Jadi Allah itu rasa-rasanya kita butuh itu temporer, kondisional gitu. Hanya sesekali. Ketika ditimpa musibah baru kita huyung-huyung berdoa istighosah lah, banyak bersedekah lah. Minta maaf sana sini, bertobat, berikrar, ya Allah saya bertobat, saya ampun kapok ya Allah kapok. Setelah diangkat lupa. Yang pelit-pelit lagi, yang mabok-mabok lagi, yang ahli maksiat-maksiat lagi. Marroka alam yad'una ila durrim massa. Dia melenggang begitu saja kembali kepada keburukan awal, seolah-olah dia tidak pernah mengalami momentum itu. Ini watak kita. Mari kita berubah, jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Ada lagi yang lebih penting, kita itu memposisikan Allah ini seolah-olah hanya ketika kita tidak mampu. Misalnya orang lapar. Dia tahu di rumah istrinya masak. Ya kan? Dia lapar pulang dari kerja, tahu kalau di rumah istrinya masak. Dia nggak akan ingat, ya Allah berilah saya rezeki, saya lapar. Nggak akan ada seperti itu. Di pikirannya saya lapar, pulang makan, selesai persoalan. Atau mungkin jomblo, belum menikah. Dia ada uang di kantongnya 50.000. Dia lapar. Dia kan pikir nggak ada masalah. Nggak butuh Allah ini. Tinggal kita ke warung duduk, bayar, selesai. Bahkan sampai di pikirannya, walaupun Allah mau dia tidak kenyang. Pasti kenyang, ada uang 50.000. Allah bisa apa? Sampai-sampai nyaris seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Jadi dipikirnya, ketika dalam hitungan akalnya dia itu sudah bisa terjadi dengan mudah. Lapar, ada uang, tinggal beli, nanti kenyang. Allah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu pikirannya. Beda keadaan. Bila dalam hitungan akalnya tidak punya uang, lapar, tidak punya uang, tidak punya handphone untuk berkomunikasi, minjem sana sini, atau bahkan tersesat di hutan, tidak ada warung, atau mungkin ada warung tapi nutup, baru di situ dia ingat, ya Allah saya lapar, berilah saya makan, ya Allah saya ingin makan. Jadi kita ingat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah ketika kita merasa tidak mampu. Padahal bagi Allah tidak ada bedanya. Kamu merasa mampu dan tidak mampu, itu semua tetap atas kehendak Allah. Jangan dipikir kalau di kantongmu ada uang 50.000, kamu otomatis bisa makan tanpa Allah kehendaki. Atau jangan kamu pikir kalau kamu ada uang 50.000, Allah lebih mudah membuat kamu bisa makan daripada kamu tidak punya uang sama sekali. Itu kamu berarti berpikirnya bahwa Allah itu sesuai dengan akalmu. Tidak begitu. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah kerjakan apapun. Ya'luku ma yumkinu wa ma la yumkinu. Yaf'alu ma yumkinu wa au tarkuhu. Atau yatruku ma yumkinu au yaf'aluhu. Ya Allah bebas. Yang menurut kamu mungkin Allah bisa lakukan itu dengan mudah. Yang menurut kamu tidak mungkin pun Allah bisa lakukan itu dengan mudah. Sebaliknya yang menurut kamu sangat mungkin, sangat mudah, Allah mudah sekali tidak mewujudkan itu atau membuat itu tidak terjadi. Jangan dipikir kalau sudah ada nasi, sudah ada tangan, sudah ada mulut, makan ini mudah, Allah pun akan membuat ini mudah. Tapi kalau tidak ada, Allah pun sulit untuk membuat kita bisa makan. Itu berarti selama ini Tuhan kita, gantungan kita, atau pijakan kita hanya berbasis perhitungan akal saja. Berarti kita mengatakan Tuhan Maha Kuasa itu bullshit saja. Toh kita tidak pernah teringat dengan kekuasaan Allah kecuali ketika kita menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Kalau hal-hal yang wajar kita saksikan, di mana Allah berkuasa? Orang makan kenyang ya biasa aja, tanpa ada Allah pun ya kenyang-kenyang aja. Jadi kan itu pola pikir yang sesungguhnya. Jadi dipikirnya Allah ini hanya untuk hal-hal yang sulit. Kalau hal-hal yang mudah Allah tidak punya peran. Kan seperti itu. Waliyadzubillah. Jadi kita berani mempartisi bahwa kekuasaan Allah hanya untuk yang sulit-sulit. Kalau untuk yang gampang-gampang Allah nggak ada peran gitu. Sehingga kita tidak berdoa. Padahal kalau diajarkannya dalam Islam, mau kamu ada makanan, mudah untuk makan, tetap diajarkan berdoa. Minimal memuji Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Minimal seperti itu. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Minimal ini adalah indikasi bahwa kita tahu, kita mengakui, kita ingat. Walaupun dalam hitungan kita ini makan ini adalah mudah, ini tetap bimasyiatillah, ini tetap biqadarillah, ini tetap biqudratillah. Kalau Allah tidak qadarkan, Allah tidak kudrat, Allah tidak masyiah, kita makan walaupun di depan mata sudah ada nasi, kita lapar sangat, tidak akan makan kita. Ini yang harus kita tanamkan. Bagi Allah,
yang menurut kita sulit adalah mudah. Bagi Allah, yang menurut kita mudah adalah mudah. Tidak ada bedanya. Jadi seperti itu ya. Sehingga dengan seperti ini, kita menjadi ingat Allah itu di setiap saat. Bukan hanya saat-saat sulit. Bukan hanya saat merasa tidak mampu. Lobby sana sini gagal, nyari kerjaan gak dapat-dapat, tunggakan banyak, baru kita, ya Allah, sulit sekali, ya Allah berilah saya. Tapi kalau sudah misalnya kita sekali lobby beres, lupa sudah. Seolah-olah gak ada Tuhan gitu. Seolah-olah kita atasi gitu. Ini namanya bertuhan setengah harga gitu. Jadi gak full kita bertuhan. Kita ingat Tuhan dalam keadaan-keadaan ketika kita merasa tidak mampu saja. Tapi ketika kita merasa mampu, kita lupa bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita mampukan itu adalah karena Allah menginginkan seperti itu. Bukan dari kita. Kenapa? Karena wa malam yasha lam yakun, ma itu mutlak. Karena huruf mausul. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin bisa terjadi. Baik itu menurut kamu sangat mudah atau sangat sulit. Jadi mungkin dan tidak mungkinnya di mata Allah persis. Baik itu sesuatu yang menurut kamu sangat mungkin atau sesuatu itu menurut kamu sangat mustahil. Begitu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ja'alana min ahli tauhid. Semoga kita ini menjadi orang yang bertauhid dengan tauhid yang sesungguhnya. Bukan tauhid kamuflase. Ketika kita tidak mampu, ya sudah, biar Allah yang tentukan. Tapi ketika kita mampu, lupa, gua yang urus, ini urusan gua, nggak ada urusan siapa-siapa gitu. Gua yang menentukan. Tapi kalau sudah tidak mampu, ya kita pasrahkan saja kepada Allah. Jadi seolah-olah Allah ini ban serep gitu. Ketika kempes ban itu baru kita masukkan Allahnya itu. Kalau ban masih lancar, ban serep buat apa kan gitu. Waliyadzubillah. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.